Halo, selamat siang pemirsa. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya yang tentunya tajam dan menarik selama 30 menit ke depan. Anda bersama saya Fatizi dan inilah CMM Indonesia News Update. Audio Jungle. Baik, gimana pemirsa kabarnya di rumah? Emang ya cuaca sekarang ini sangat dingin ya pemirsa ya. Tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan tentang kondisi pada cuaca hari ini. Melainkan di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di kelas KPI 5C, yaitu adanya praktek teknik reportase dan investigasi berita. Jadi pemirsa, pada hari Selasa kemarin yaitu tanggal 4 telah terjadi praktek teknik reportase dan investigasi berita, yaitu telah dilakukan oleh kelompok 7 dan juga pemakalah yaitu dari kelompok 6. Kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Nabila, Amel, Lela, Budi, dan juga Surya. Kemudian dilanjut pemakalah yaitu dari kelompok 6 yaitu beranggotakan Jodan Rasid, Inaya Ulan, dan juga mana ini? Dan juga pemakalah kelompok 6 yaitu yang beranggotakan Olivia Amanda Firdaus, Inaya Wulan Ramadayanti, Raniatun Nada, Zaudan Rasid, dan juga Muhammad David Abdillah. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang tahapan produksi jurnalisme investigasi yang dibawakan oleh kelompok 6. Sebelumnya, pengertian jurnalisme investigasi. Jurnalistik investigatif dapat diartikan sebagai teknik penulisan berita, opini, atau feature yang bahan-bahannya diperoleh melalui proses penelitian dan penyelidikan mendalam dari berbagai sumber. Wartawan yang melakukan jurnalisme investigatif menggali informasi tidak hanya dari data yang raw data yang masih perlu diverifikasi. Proses ini menuntut jurnalis untuk melakukan analisis secara menuntut jurnalis untuk melakukan analisis secara cermat agar fakta yang ditemukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sifat-sifat jurnalisme investigasi, pemirsa. Yang pertama yaitu mengungkap informasi penting bagi publik. Yang kedua yaitu mengoreksi kesalahan konseptual dan sistematik. Yang ketiga yaitu berisiko tinggi dan berpotensi kontroversial. Yang keempat yaitu memerlukan pertimbangan etis sebelum publikasi. Dan yang terakhir yaitu menuntut idealisme dan pengabdian sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis berita penulisan. Pemirsa, selanjutnya ada jenis-jenis penulisan berita investigasi. Yang pertama yaitu reportase investigasi orisinal. Yang kedua yaitu reportase investigasi interpretatif. Yang ketiga yaitu reportase investigasi reinterpretatif. Yang keempat adalah laporan penyelidikan. Yang terakhir yaitu kolaborasi investigasi. Jadi, tujuan produksi berita investigasi yaitu bertugas menyajikan informasi yang berdasarkan fakta nyata dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang akurat ini menjadi dasar utama agar masyarakat mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu kejadian atau fenomena sosial. Yaitu yang pertama mendidik serta meningkatkan kesadaran publik. Yang kedua menjadi alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Yang ketiga itu mendorong transparansi dan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu mengungkap kebenaran yang tersembunyi atau investigasi. Struktur penulisan berita investigasi yang pertama yaitu adalah pembukaan atau lead, yang kedua yaitu tubuh berita, dan yang ketiga yaitu analisis dan klarifikasi fakta, yang keempat adalah penutup, dan yang terakhir yaitu alur logis dan kronologis dalam penulisan. Selanjutnya, tantangan dan etika dalam produksi investigasi. Yang pertama yaitu hambatan teknis dan keamanan dalam peliputan, dan yang kedua yaitu tekanan dari pihak berkepentingan, yang ketiga yaitu perlindungan terhadap sumber berita, dan yang keempat yaitu kode etik jurnalis dalam investigasi, dan yang kelima yaitu tanggung jawab moral terhadap publik. Selanjutnya yaitu ada analisis kritis terhadap produksi jurnalistik investigasi. Yang pertama yaitu ada evaluasi efektivitas tiap tahapan produksi.
Yang kedua yaitu keterkaitan antara tahapan dengan kualitas berita, dan yang terakhir yaitu tantangan produksi di era digital dan media sosial. Baik pemirsa, itulah dari pemakalah 6, saya Fatih pamit undur diri.